Oke. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodari wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik ya, di awal tahun pembelajaran 2021-2022 ini kita mulai pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama Ibu Tifrija Tanjung ya, yaitu materi kita yang pertama yaitu Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah An-Nisa ayat 59, dan Quran Surah At-Taubah ayat 105. Nah, indikator pembelajaran kita yaitu membaca Quran Surah An-Nisa membaca Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surah Al-Maidah ayat 48, Quran Surah At-Taubah ayat 105 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj hurufnya. Kemudian menyebutkan arti Quran Surah An-Nisa 59, Al-Maidah 48, atau Bah 105, menjelaskan maknanya, kemudian mendemonstrasikan hafalan, kemudian menampilkan contoh-contoh perilaku taat kompetitif dalam kebaikan dan kerja keras berdasarkan dalil-dalil tersebut ya. Kemudian menyajikan keterkaitan antara perintah kompetisi dalam kebaikan dengan kepatuhan kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan pesan yang terdapat di dalam Quran Surah Al-Maidah 48, An-Nisa 59, dan At-Taubah 105. Nah, di sini ada ya, di sini ada firman Allah di dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 48, bolehlah Ibu minta bacakan siapa ya? Ada Zahra, Nak. Zahra. Mana ini Zahra? Ada? Mana ini si Zahra? Zahra. Saya, Mem. Ya, baca Nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi muhaiminan alaihi. Fa'ukum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin layabalukum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun. Baik ya. Shadaqallahul azim. Kita tadi kan ingin belajar tajwidnya ya, mengulang kembali
tentang ilmu tajwid yang sudah selalu kita pelajari dari sejak SD, tetapi lancar kaji karena diulang. Baik ya, di sini ada alif bertemu dengan huruf huruf alif bertemu apa? Ada alif bertemu dengan nun mati. Ini dibaca, maaf. Ada nun mati bertemu dengan huruf zai. Nah, ini hukum tajwidnya bacanya dengan cara apa, Nak? Ikhfa Umi. Ikhfa ya. Ikhfa, nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada berapa? 15 Umi. 15. Bagaimana cara membacanya? Huruf ikhfa itu apa artinya? Ikhfa artinya apa? Samar-samar. Ya, dengan samar ya, dengan samar yaitu memasukkan huruf nun itu ke dalam kebacaan huruf zai dibaca dengan samar. Wa anzalna ilaika. Nah, ilaika. Ini apa ini? Majais. Ya, mad jaiz mumfasil ya. Yaitu huruf mad bertemu dengan huruf alif, huruf hamzah di dalam dua kalimat ya, ada dua kalimat. Kalimatnya di dalam dua kalimat ya, dalam bahasa Arab kalimat itu ini dia, kata ya. Ini namanya kalimat. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu dibilang kalimat, ini dia. Anzalna ilaika. Anzalna satu kalimat, ilaika satu kalimat gitu. Jadi ada huruf ada mad bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimat ya, dalam dua kalimat dia. Ilaikal kitaba bil haq. Nah, ini apa nih? Bil haq. Bil haq. Ini nak yang Ibu panahkan ini. Alif lam komariah. Iya, alif lam komariah. Bil haq alif lam komariah. Ada berapa alif lam komariah? Berapa? 14 Umi. 14. Ya, kita mengulang kaji nih ya, kita supaya seger lagi tajwidnya ya. Lancar kaji karena diulang-ulang. Bil haqqi musaddiqal lima baina yadaihi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Ini muhaiminan alaihi. Nih. Tanwin bertemu dengan ini apa nih? Tanwin bertemu dengan huruf apa nih? Ain. Iya, apa dia hukum baca tajwidnya? Izhar Umi. Izhar. Iya, izhar ya. Izhar hakiki atau izhar. Jadi dia dibaca dengan Jelas. Muhaiminan alaihi. Muhaiminan alaihi. Fahkum bainahum. Fahkum bainahum mim mati, mim sukun bertemu dengan ba dibaca hukum tajwidnya Iklab mi. mim mati nak. Mim mati bertemu dengan ba. Apa? Mim Safawi. Udah tadi udah ini. Safawi. Ikhfa Safawi ya, Ikhfa Safawi. Fahkum bainahum. Mati bertemu dengan ba dibaca dengan Ikhfa Safawi. Hukum tajwidnya Ikhfa Safawi. Bainakum bima'an. Ini tadi sama ya. Mad jaiz Munfasil. ya, bima anzalallah. Ya, Alif lam samsiyah Umi. kan ini nak. Lafzun zalalah. Iya, lafzun zalalah ini dibaca dengan Lam tafkhim. iya, lam tafhim ya. Anzalallahu. Apa itu tafhim? Berat Umi. Berat, ya berat ya. Anzalallah. Wala tattabi'
ahwaahum. Mad wajib muttasil. Iya, mad wajib mutasil. Amma Wajib al-gunna. jaka. Sama ya, mad wajib Mutasil. mutasil minal haqq. Likullin ja'alna. Ini tadi Ikhfaumi. likul, iya betul. Minkum syariah syir'atan. Ini ya. Ini nggak bisa musnya. Syir'atan wa min syir'atan. Nah, ini apa nih? Idgham bihunna. Ya, benar. Yaitu tanwin bertemu dengan salah satu huruf. Wow. Wow, berapa huruf idgham bihunna? 4 Umi. 4 Umi. Apa aja dia, Nak? Ya waw mim nun. Iya, ya waw mim nun ya, nggak boleh lupa sampai seterusnya harus diingat. Wa min haja. Nah, ini apa nih? Mad iwad Umi. Mad iwad ya, mad iwad apabila ada tanwin di akhir kalimat ya, kita baca dengan mad iwad, yaitu di tanwinnya tidak dibaca ya. Walau sya'allahu, sama ya, mad wajib mutasil. Ja'alakum ummatan wahidatan walakil liyab ini Kola sugro. kubro ya. Kalau kolkola kubro itu gimana dia? Di akhir kalimat. Akhir kalimat yang pada awalnya sebenarnya dia berbaris, karena dia kita berhenti wakaf, maka dibaca dengan kolkola subro karena kita membuatnya jadi tidak berbaris ya. Dihilangkan barisnya karena dia di akhir kalimat, ya kan? Gitu ya? Gitu kan? Iya. Nah, ya, tahu Ibu juga lupa. Oke. Fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum. Ini ini roh. Dibaca gimana nih? Tartib. Ya, dibaca Tafkhim. dengan tafkhim ya. Dengan berat mar. Jadi kalau dia sebelum huruf ro yang berbaris sukun itu berbaris fathah dan berbaris doma, maka ro yang berbaris sukun itu dibaca dengan tafkhim. Jika sebelum ro yang berbaris sukun itu hurufnya itu berbaris kasroh, maka dibaca dengan Tartib. tarqiq ya. Maroji hukum jami'am. Ini dia fayunab biukum bima kuntum fihi tahtalifun. Mat sukun ya. Alhamdulillah Ibu senang masih ingat, tapi yang jawab itu tuh aja. Oke, artinya Imam Mustafa ada nggak nih? Pengen dengar suaranya ini Imam Mustafa. Mana ini Imam Mustafa? Imam? Waduh. Lagi makan atau lagi apa nih Imam? Janganlah nak, kita belajar nih. Nadia ada Nadia? Ada Umi. Bantu Ibu baca dulu. Artinya. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.
Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Baik ya. Nah, jadi di sini anjuran untuk berbuat kebaikan ya, bekerja untuk berbuat kebaikan, berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan. Fastabiqul khairat ya. Jangan berlomba-lomba untuk keburukan, berlomba-lomba mengerjakan yang hal-hal yang baik, hal-hal yang positif ya. Nah, di sini ada Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya, Ibu aja membacakan ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhiri dzalika khairum wa ahsanu ta'wila. Jadi, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan kepada para pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadi di sini perintahnya yaitu mematuhi taat dan Rasul. kepada Rasul ya, dan juga kepada pemimpin. Pada pemimpin kamu. Pemimpin yang bagaimana? Yang tentunya pemimpin yang adil ya, pemimpin yang adil. Nah, patuh kepada pemimpin, sebagai seorang pemimpin harus diwajibkan berlaku adil ya. Nah, ini ya, ini perintah dari Quran surah Al-Maidah, surah An-Nisa ayat 59. Ini tadi, ini tajwidnya ya. Di sini kita bahas tentang tajwid di pertemuan pertama. Nah, ini dia. Ya ayyuhallazina, ini kita sudah tahu tadi ya, Mat. Wajib mutasil ya. Ya ayyuhallazina, ini ada dua kalimat ini sebenarnya. Ya dan ayyuha. Tetapi selalu ini beriringan. Seolah-olah menjadi satu kalimat ya. Ya ayyuha. Ini seolah-olah ada satu kalimat, padahal dia ini dua kalimat, yaitu kalimat iya yang artinya wahai, himbauan ya, himbauan, ajakan. Ayyuha. Ayyuha, kamu sekalian. Ayyuha itu kamu sekalian, orang-orang ya, kamu sekalian. Ayyuha. Ya ayyuhallazina. Ya ayyuhallazina, kamu sekalian ya. Ini panggilan. Ini adalah yang dua kalimat, tetapi ya ayyuha ini adalah dua kalimat yang sudah menjadi apa ya namanya itu ya, sudah menjadi sudah nyatu gitu ya, sudah nyatu ya ayyuha ini. Nah, jadi wahai, panggilan dia, Pak. Panggilan ya ayyuha, panggilan wahai kamu sekalian gitu ya. Allazina, orang-orang ya. Amanu, orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman, bukan ya ayu. Jadi ada panggilan itu ke ya ayyuhal muslimun. Itu masih di bawah taraf apanya ya? Masih di bawah, lebih tinggi dia kalau orang-orang yang beriman yang dipanggil. Jadi di sini yang dipanggil Allah itu adalah orang-orang yang beriman. Terkadang di dalam Al-Qur'an itu Allah memanggil ya ayyuhan nas. Nah, ya ayyuhan nas. Jadi ketika Allah memanggil itu dengan
Ya ayyuhalladzina amanu, itu derajatnya sudah tinggi. Ya, sudah tinggi derajatnya. Yang dipanggil itu adalah iman. Ya, iman kita sama seperti memanggil untuk seruan Allah untuk puasa ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu dipanggil juga adalah orang-orang yang beriman. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha. Yang dipanggil itu adalah orang beriman untuk taat kepada Allah, wa atiur rasul. Atiu artinya taat ya. Taat kepada Rasul, dan wa ulil amri. Ulil amri itu artinya pemimpin ya, ulil amri. Yang ulil itu mempunyai dia yang menguasai satu perkara. Jadi dia menguasai artinya dialah yang mengambil keputusan itu. Ulil amri, seorang pemimpin itu dialah yang mengambil keputusan. Ulil amri minkum itu seorang pemimpin, kenapa dia dibilang ulil? Mempunyai perkara dia. Amri itu perkara, uli itu mempunyai. Yang mempunyai perkara, artinya di sini yang mempunyai satu keputusan. Apa yang harus dilaksanakan, dialah yang mengambil kebijakan. Dia mengambil satu keputusan. Makanya seorang pemimpin itu dituntut untuk adil. Supaya dia bisa memutuskan sesuatu itu dengan adil ya. Atiur rasul wa ulil amri minkum, dan pemimpin-pemimpin kamu. Jadi wajib taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada pemimpin. Ini sama ya, sama dibuat Allah ya dalam satu kalau levelnya itu dibilang ya, kalau levelnya itu kewajiban itu sama. Ada di situ huruf ataf mengikut ya. Atiullaha wa atiur rasul, wa-nya itu waw ataf sama wajibnya. Taat kepada Rasul itu sama wajibnya dengan taat kepada Allah ya. Wa ulil amri minkum, wa-nya juga wa ataf mengikut, berarti juga sama kewajiban itu sama ya. Sama kewajibannya taat kepada Allah dan juga dengan kepada pemimpin kamu. Pemimpin yang mana? Pemimpin yang juga taat kepada Allah dan Rasul. Nah, kalau pemimpin yang tidak taat kepada Allah dan Rasul ya tidak wajib kita mentaatinya. Apalagi mengajak kepada maksiat. Nah, itu juga tidak wajib mentaatinya. Jadi seorang pemimpin itu juga harus taat dulu kepada Allah dan Rasulnya, barulah bisa dia ditaati juga apa keputusannya, apa kebijakannya. Itu ya. Fa'in, maka jika tanazatum, maka jika kemudian jika kamu berselisih pendapat, tanazatum fi syai'in, berselisih pendapat tentang sesuatu, ada perselisihan pendapat, ada yang tidak sesuai. Misal kita kan musyawarah, lagi ada rapat, ada yang tidak sependapat kita dengan yang disampaikan oleh pemimpin kita tadi, ya berselisih pendapat dengan tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mana yang sesuai dengan aturan daripada Allah dan aturan daripada Rasul. Itu dia ya, dikembalikan. Jika terjadi perselisihan pendapat. Farudduhu, maka kembalikanlah, kembalikanlah masalah itu tadi, perkara itu tadi kepada Allah. Ilallahi, kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu beriman kepada hari akhir. Jadi di sini jika kamu kembalikan, jika kamu beriman kepada jika kamu terjadi perselisihan pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu beriman kepada akhir. Artinya jika kamu menjadi orang yang mukmin ya. Jika kamu menjadi seorang yang mukmin. Jika kamu orang mukmin dan terjadi selisih pendapat dengan pemimpin kamu,
maka kembalikanlah perkara itu tadi atau masalah itu tadi kepada Allah dan Rasul-Nya. Itu maksudnya ya. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Jadi lebih baik nanti dampaknya. Ketika semua perkara, semua masalah, semua persoalan kita kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, pasti nanti efeknya lebih baik dan lebih utama. Nah, itulah isi kandungan arti dari ayat surah An-Nisa ayat 59 tersebut. Kemudian jangan Ibu aja ya. Ibu mau siapa ini ya? Ada Andan enggak? Andan? Ada Andan nak? Andan? Waduh, mana ini? Enggak dengarnya ini Andan nih Ibu ngomong-ngomong dari tadi. Dewarni ada Dewarni? Ada Umi. Bacakanlah. Pengen Ibu dengar suaranya Dewarni nih. Nih, At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuli u'malu fasayara wa kuli malu fasarallahu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wasaturaddu na ila alimil ghaibi wassahadati fayunabbiukum bima kuntum takmalun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 105. Ya, baik ya. Sini dan katakanlah, ini perintah Allah ini ya, katakanlah. Ini kan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan katakanlah wahai Muhammad, itulah ya kan. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Bekerjalah. Jadi kita disuruh bekerja. Jadi apa yang kita kerjakan itu yang kita dapat. Apa katanya? Maka Allah dan Rasul-Nya akan dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu, dilihat. Apa yang kita kerjakan itu dilihat Allah. Nah, itulah yang kita petik. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang baik, maka yang baiklah yang kita dapat hasilnya gitu. Dilihat. Kalau kita tadi bekerja itu apapun yang kita kerjakan yang mau nampak atau tidak nampak, orang mukmin ini ya. Jadi orang-orang mukmin kepada siapa kita bekerja? Misalnya orang mukmin ini kita bekerja sebagai seorang bekerja kepada pemimpin kita ya, misalnya di satu perusahaan itu ada kepalanya, ada pemimpinnya kan. Nah, kita bekerja dengan ikhlas ya, dengan ikhlas sebaik-baik bekerja ya, dengan profesional kita kerjakan, nampak atau tidak nampak. Ini orang mukmin ini ibaratnya contohnya ya seperti pemimpin kita, seperti atasan kita gitu ya, kepada siapa kita bekerja. Nah, ketika kita bekerja kepada Allah ya, apa itu yang kita lakukan? Ya seperti ibadah-ibadah. Nah, kita yakin Allah ngelihatnya, ya kan? Dan kita yakin ibadah yang kita kerjakan itu ya diberi Allah ganjaran gitu ya, diberi Allah balasan kan gitu. Nah, ini juga kepada orang mukmin katanya. Ya, contohnya apa? Kepada pemimpin kita, atasan kita bekerja dilihat atau tidak dilihat, atasan kita itu kita bekerja, kita harus bekerja dengan maksimal. Karena pada akhirnya toh akan dilihat juga, pasti dilihat oleh orang yang ingin kita tunjukkan tadi ya, yang kita
kerjakan apa tadi yang di aturan mainnya ataupun apa tadi instruksinya. Ya, kita kerjakan akan dilihat dan dinilai oleh orang atasan kita tersebut. Maka orang-orang mukmin akan melihat apa yang kita kerjakan itu, ataupun orang lain gitu, orang lain yang bukan atasan kita, orang mukmin yang lain, misalnya teman, ibu kita, orang tua kita, atau masyarakat, mereka akan melihat apa yang kita kerjakan. Kalau yang baik kita kerjakan, akan mereka berikan respon positif. Mereka akan berikan apresiasi kepada kita, gitu ya. Maka orang-orang akan melihat apa yang kita kerjakan. Kalau yang baik akan diberi apresiasi kepada kita. Begitu maksudnya ya, orang-orang mukmin. Jadi orang mukmin ini umum ya, umum, bisa masyarakat, bisa atasan kita, bisa orang tua kita, bisa guru kita. Jadi guru kita juga ngelihat apa yang sudah kita kerjakan itu, apa yang kita laksanakan, maka akan diberi penilaian yang setimpal dengan apa usaha kita. Itu maksudnya. Jadi di sini orang-orang mukmin ini umum ya, umum. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah itu mengetahui yang gaib dan yang nyata ya. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, diberitahu kepada kita. Artinya diberitahu kepada kita itu kalau masih di dunia ini ya ganjaran yang baik juga ya, ganjaran yang baik juga yang akan diberikan oleh Allah. Diberitakan itu di apa namanya ya, dibalas ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi tajwid sudah kita bahas ya, Nak. Jam berapa? Baik ya. Kita sudah untuk materi pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini. Nanti minggu depan kita lanjut lagi pertemuan kedua. Kita akhiri perjumpaan kita ini, pertemuan kita ini dengan mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.